Buat kalian yang masih sering ditolak, mungkin sebaiknya kalian tonton video ini sampai akhir ya. Siapa tahu dengan menonton ini, kalian akan mengerti cara-caranya sehingga kalian dapat disetujui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, semoga kalian baik-baik saja ya. Dan video kali ini seperti biasa saya akan membahas aplikasi pinjaman online teman-teman. Pinjaman online yang belum terdaftar di OJK atau masih dalam status ilegal. Cuman sayangnya aplikasi ini menyantumkan logo OJK. Nah, saya nggak tahu ya, apa tujuannya sebenarnya menyandingkan logo OJK di aplikasi pinjol yang memang sebenarnya belum terlampir izin OJK-nya. Nah, sekarang kalau untuk sebelum kalian memulai melakukan pinjaman online ilegal ya teman-teman ya, sebaiknya kalian baca dulu video saya yang ada di sini. Linknya akan saya cantumin di kanan atas. Di situ saya menjelaskan tentang bahayanya melakukan pinjaman online yang di tempat pinjol ilegal. Lalu ada juga bahayanya data-data kita tersebar, serta ada juga solusi biar data kita nggak tersebar. Nah, karena disitulah adalah poin-poin penting saat dalam mengajukan pinjaman online yang belum terdaftar OJK seperti ini. Nah, apa saja sih yang harus kita persiapkan sebelum melakukan pinjaman online? Jadi sebelum kalian install teman-teman ya, kalian kan harus mempersiapkan dulu data-datanya. Kalian juga sebisa mungkin uninstall aplikasi lain selain pinjol yang akan kita bahas hari ini. Lalu kemudian siapkan nomor baru ya, nomor simpati kalau bisa. Lalu nomor darurat juga siapkan nomor baru. Kemudian kalian juga siapkan email baru ya teman-teman. Jadi semuanya serba baru. Kenapa? Biar pertama data kalian fresh, dan yang kedua ketika data kalian disebar, ya yang disebar itu biarlah nomor-nomor yang memang bukan nomor utama kalian. Jadi seenggaknya kalian juga bakal merasa aman dari teror nantinya. Tapi ya teman-teman ya, karena namanya aplikasi pinjol ilegal, mereka pasti meminta akses untuk masuk ke galeri dan ke kontak HP kita. Dan itu hukumnya wajib jika kita mau mengajukan pinjaman di sini. Namun sayangnya teman-teman, kalian juga harus membereskan foto-foto pribadi kalian ya, atau kalian juga harus mengamankan kontak penting kalian, karena data-data itu nanti mereka bisa mengambil dan dijadikan alat untuk memaksa kalian membayar hutang kalian. Nah, dari situ mungkin kalian ada gambaran kan ya teman-teman ya, bagaimana cara mengajukan, bagaimana cara mengamankan. Sekarang kita langsung buka saja aplikasinya. Nama aplikasinya ini adalah Pinjamindo. Pinjamindo ini setelah kami cek di daftar ini tidak ada ya teman-teman ya, tidak ada yang menyatakan bahwa dia terdaftar di sini, berarti otomatis dia belum resmi mengantongi izin dari OJK. Dan kenapa kok di sini dia berani menampilkan logo OJK? Nah, ini saya juga kurang tahu ya. Harusnya mereka nggak boleh ya teman-teman melampirkan logo OJK di aplikasi fintech seperti ini. Nah, aplikasi ini tuh sebenarnya sudah ini ya teman-teman, sudah lama ya, dari 30 April 2020. Yang download pun juga udah 1 juta download nih. Ini adalah aplikasi pinjol yang menurut saya lumayan banyak juga untuk peminjamnya. Nah, sekarang kita coba aja teman-teman ya. Kita coba masuk aja di aplikasi ini. Seperti biasa, tampilan awal kita disuruh baca aturan-aturan mereka, dan kemudian kita harus scroll sampai akhir baru kita bisa oke. Nah, ini adalah tampilan awal setelah login menggunakan nomor HP dan setelah menyetujui persyaratan. Jadi maksimal uang yang dipinjam itu 3 juta juga. Kemudian jangka waktu pinjaman 90 hari dan jumlah yang diterima itu pas 3 juta. Dan saat ini kita juga bisa melakukan pengajuan pinjaman ya teman-teman ya. Kita langsung saja pengajuan segera. Nah, untuk aplikasi ini seperti aplikasi pinjol pada umumnya ya, membutuhkan informasi dasar, informasi pekerjaan, kontak darurat, informasi rekening bank, dan tambah foto. Nah, untuk informasi ini isiannya standar ya teman-teman ya, nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada yang menyulitkan. Jadi kalian bisa isi aja sesuai data kalian teman-teman, mulai dari pekerjaan, kemudian kontak darurat, dan rekening bank.
Nah, sebelum mengisi ini, otomatis saya harus percepat dulu, tapi saya ingin mengingatkan ke kalian bahwa untuk mengisi aplikasi pinjol ilegal ini, data itu sangat penting ya teman-teman. Terutama untuk data pekerjaan kalian. Sebisa mungkin kalian isi gaji kalian itu di atas 5 juta teman-teman. Dan kontak darurat juga sebisa mungkin kalian beli aja kontak-kontak baru untuk didaftarkan di kontak darurat ini. Lalu untuk informasi bank itu rekening harus sama atas nama kalian ya teman-teman ya, nggak boleh beda untuk namanya. Jadi sebisa mungkin kalian pakai nama sendiri. Lalu yang terakhir ini adalah tambah foto teman-teman. Ya ini buat foto KTP atau buat foto atau verifikasi wajah teman-teman. Dan untuk ini ya teman-teman ya, informasi ini harusnya gampang ya, kalian bakal bisa untuk mengisinya sendiri. Nah teman-teman, dari sini setelah kalian mengisi semuanya sudah beres, kalian akan mendapatkan telepon ya teman-teman. Sebisa mungkin kalian ajukan aplikasi ini di jam-jam kerja, yaitu mulai jam 8 sampai jam 5 sore. Tapi lebih bagusnya lagi kalau kalian pinjam di jam 10 pagi teman-teman. Dan semoga saja kalian juga bisa disetujui ya teman-teman ya untuk pinjamannya. Dan cara-cara yang saya paparkan tadi itu termasuk salah satu cara yang paling sering di ACC atau di approve untuk pinjamannya teman-teman. Jadi kita masuk ke kesimpulan ya teman-teman ya. Aplikasi Pinjamindo ini sebenarnya bukan aplikasi ilegal ya bukan aplikasi legal ya teman-teman ya. Meskipun kalian lihat di sini ada logo OJK, tapi dia belum tentu. Bisa jadi dia sudah dikeluarkan atau dicabut izinnya teman-teman, sehingga dia tidak sempat untuk mengganti logo OJK di aplikasi seperti ini. Terus kalau kalian bertanya kepada saya aplikasi ini worth it apa enggak, boleh melakukan pinjaman di sini apa enggak? Kalau menurut saya jangan ya teman-teman. Bunganya ini sangat tinggi teman-teman dan nggak sesuai dengan jangka waktu pinjamannya. Itu biasanya kita sudah diganggu dan ditagih-tagih sama debt kolektornya. Ini bukan berarti khusus spesifik ke Pinjamindo ya teman-teman, tapi lebih ke arah keseluruhan aplikasi pinjaman online yang ilegal itu teman-teman. So, buat kalian yang pengen meminjam uang atau mempunyai kebutuhan dana khusus, sebaiknya kalian urungkan niat untuk melakukan pinjaman di pinjaman online ya. Sebaiknya kalian pinjam dulu di kerabat atau saudara yang bisa kalian mintai tolong, sehingga kalian nggak kena bunga teman-teman. Ya menurut saya sih lupakan gengsi dulu jika memang kita benar-benar butuh darurat, dan sebaiknya kita ngomong baik-baik untuk mendapatkan pinjaman itu teman-teman. Semoga kalian semua segera mendapatkan banyak rezeki ya, sehingga kalian tidak perlu lagi untuk melakukan pinjaman online ilegal seperti ini. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktu menonton video ini. Semoga kalian mendapatkan banyak manfaat dan mengetahui apa resiko-resiko terbesar jika nekat melakukan pinjaman online. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.